Siapa yang zaman sekarang nggak tahu Pulau Belitung? Pasti udah banyak yang tahu dong. Pulau Belitung ini terletak di tenggara Pulau Bangka, dan inilah pulau lahirnya kisah Laskar Pelangi, di mana kita diingatkan untuk selalu berani mengejar mimpi. Sebuah pulau di mana dunia terasa seperti surga. Buat gua, Belitung memang terasa sangat seperti surga. Bukan karena hanya keindahan alamnya aja, tapi juga kerukunan orang-orangnya. Saudara, selamat datang di Pulau Belitung. Saat ini gue sedang berada di Kota Manggar. Sepertinya buat memulai kegiatan gue hari ini, gue membutuhkan secangkir kopi. Ayo. Kota Manggar terkenal sebagai tempat berkumpulnya para penikmat kopi. Hampir di setiap sudut kota ini terdapat warung kopi. Saking banyaknya, makanya disebut kota 1001 warung kopi. Masyarakat Manggar memang sudah sejak lama memiliki tradisi minum kopi yang kuat. Mereka akan berkumpul di warung-warung sambil menikmati secangkir kopi. Paling enak kalau lo minum kopi itu sambil lo perhatiin sekitar lo. Jadi lo bisa berimajinasi apa yang lagi mereka omongin ya. Tentang keluarga, tentang Belitung, tentang Manggar, tentang apa juga bisa, ya kan? Tak ada lagi istilah pribumi, Melayu, atau Tionghoa, karena semua seperti diaduk dan bercampur seperti secangkir kopi. Pengen tahu sih apa bedanya atau keunikannya si kopi Manggar ini dibandingkan sama kopi-kopi yang lain. Kopi Manggar itu khasnya di suasananya yang ramai, kekeluargaan, bisa lebih dekat ngobrol, dan kita bisa diskusi banyak di sini. Orang yang hadir di sini dengan berbagai macam latar belakang, profesi, Semua dan sama. cair gitu, Cair, jadinya ya? yang mahal tuh di situ gitu. Dari cara pengolahan kopinya sendiri. Mereka punya resep sendiri ya, jadi resep ini biasanya turun-temurun begitu. Saudara, sekarang gue sedang bersama Pak Jod, pemilik dari kedai kopi Kongji ini yang paling terkenal di Belitung. Kopi Kongji ini yang ngebedain sama kopi-kopi di tempat lain tuh apa? Dari cara buatnya memang secara masih tradisional. Kita mendidihkan airnya untuk penyeduhannya dengan cara kopi ini juga kita racik sendiri dengan rasa ciri khas sendiri lah. Oh gitu. Ternyata pembuatannya sederhana juga ya saudara. Tapi itu yang bikin jadi khas banget. Otentik Kongji, otentik Belitung. Nah, kerukunan itu bisa lo lihat di seluruh penjuru Belitung. Bahkan kerukunan antar umat beragama di sini terasa sangat kental. Nih, lihat deh. Kerukunan beribadah bisa terlihat lebih jelas lagi jika kita ke daerah Sijuk. Karena di sana terdapat kelenteng Sijuk yang merupakan kelenteng tertua di Belitung, dan 200 meter dari kelenteng tersebut juga terdapat masjid tertua di pulau ini, yaitu Masjid Al-Ikhlas. Selain warga Muslim dan Tionghoa, di desa Sijuk ada sebuah kampung yang benar-benar di luar dugaan gue. Masa di tengah-tengah Pulau Belitung ini ada... Saudara, kenapa gue tiba-tiba ada di Bali ya? Enggak, Deng. Nah, gue sekarang masih di Belitung. Tapi keunikannya adalah di sini ada perkampungan pendatang dari Bali yang ada sejak tahun 90-an. Unik kan? Tahu nggak? Ternyata ada yang bilang bahwa Belitung, atau kadang disebut Belitong oleh dialek setempat, itu gabungan dari Bali yang terpotong. Menurut cerita rakyat, zaman dulu ada seorang putri Bali yang dihukum dan dibuang dengan memotong sebagian dari Pulau Bali. Daratan itu terbawa arus hingga timur Pulau Sumatera. Putri itu diselamatkan oleh nelayan yang mengikat pulau tersebut ke sebuah batang pohon di laut. Dari situ terciptalah Pulau Belitong. Dan Kampung Giri Saji inilah tempat bermukimnya orang-orang asli Bali yang hidup berdampingan dengan warga Belitung lainnya. Asli gue kagum banget. Ya, ini yang dinamakan kerukunan antar umat beragama yang sesungguhnya. Lo bayangin aja nih ya, pendatang dari Cina datang ke sini terus buat masjid buat orang Muslim. Dan di saat yang bersamaan, di tengah-tengah mereka ada perkampungan orang Bali. Unik banget kan? Saudara, sekarang gue akan melihat sebuah kebudayaan Melayu yang sangat berkembang di pulau yang penuh kerukunan ini, yaitu gambus. Tapi, ini bukan gambus biasa. Belitung punya alat musik petik tradisional mirip mandolin ini. Keren Paus nih. Paus nih main gambus sejak kapan nih? Mainnya sekitar 3 tahun yang lalu. Oh baru Jadi bisa. saya bikin dulu baru bisa main. Seniman asal Belitung, Pak Usni Maryosha,
sudah beberapa tahun ini memproduksi ratusan alat musik gambus khas Belitung di rumahnya yang sekaligus merupakan tempat berkaryanya. Paus nih sebelum sekarang membuat gambus dan main gambus itu pekerjaan Paus nih dulu apa? Itu saya di recording. Setelah produk kaset agak lesu gitu, saya berpikir ini bahan banyak, ya limbah-limbah banyak. Kenapa harus dibuang gitu? Ini kalau dipoles lagi kan nilai-nilai seninya kan sangat tinggi. Tinggal pemolesnya. Keunikan gambus buatan Pak Osni ini tak mempunyai patokan bentuk, namun sesuai dengan kayu yang didapatkannya. Saya tidak akan menebang pohon hanya untuk sebuah gambus. Bahan limbah ini bisa dijadikan bahan yang Berguna. Ini bikinnya berapa? 4 hari. 4 hari bikinnya? 4 hari. Ini juga dari senarnya ini juga limbah. Jadi kayak gitu ya Pak Osni ya? Iya. Alam dan musik harus seimbang. Harus seimbang. Hidup ini kan bukan karya kata, ya, tapi karya nyata. Itu yang diutamakan. Dan saya harapkan juga anak-anak muda itu kenapa tidak berkarya terus. Kalau memang bisa gitu, kenapa tidak dilakukan gitu. Dan kalau memang nggak tahu, ya cari orang yang tahu. Makasih Pak Osni. Tau nggak loh, kalau Indonesia itu kaya banget, apalagi kalau kita lagi ngomongin tentang jamuan makan. Nah, kalau misalkan di Bali kan ada megibung. Di Belitung ada yang namanya bedulang. Nah, kalau misalkan kita ditawarin bedulang, ya sambar aja saudara. Bedulang memperlihatkan kearifan lokal yang menggambarkan kebersamaan dan rasa syukur. Jadi saat makan bersama-sama itu tidak memandang suku dan agama, nggak ada membeda-bedakan. Satu dulang itu untuk 4 orang. Semuanya duduk di lantai dan saling berhadapan. Ini ada acara pertunjukan seni budaya Belitung, Oh, gitu. Lesung Panjang. Jadi Oh. mereka ini udah standby Gitu. untuk action itu. Saudara, sekarang gue mau melihat sebuah tarian yang menurut gue seru banget. Soalnya yang menari juga harus main musiknya. Inilah tarian Lesung Panjang. Pak Sridin boleh ceritain nggak si Lesung Panjang ini tarian tentang apa sih Pak? Sebetulnya begini, tarian Lesung Panjang ini memang dari nenek moyang dulunya. Ceritanya kan beliau mau mendapatkan hasil panen padi, nazar lah. Oh iya, bernasar gitu. Jadi kan nazar itu kalau kami banyak dapat padi, kami mengadakan numbuk Lesung Panjang. Oh gitu. Nah, ini dasarnya dari Buluh Tumbang, nama desa. Jadi saudara, ini untuk memperingati penumbukan padi ya, untuk bersyukur, bernasar kepada Yang Maha Kuasa bahwa panennya banyak. Jadi bernasar akan menarikan tarian tersebut ya. Terus tadi saya lihat tuh rumit banget kan. Itu pas latihan pernah ada yang kena nggak? Pernah ya? Caranya tuh supaya lincah dan nggak kena tuh gimana? Kita harus konsentrasi. Terus latihannya juga mungkin lebih sering, jadi lebih baik ya? Iya. Nah, jadi kesimpulannya saudara, tarian ini tuh butuh koordinasi dan juga konsentrasi. Dari kopi sampai dengan tarian, itu bisa kita lihat bahwa orang Belitung ini kerukunannya sangat erat. Bukan begitu, Pak? Iya. Ya, begitu ya. Stop dulu dong, Mas. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saudara, ada banyak tempat-tempat indah di sekitar Pulau Belitung. Namun, menurut gua yang punya keunikan istimewa adalah Pulau Lengkuas. Konon asal kata Lengkuas itu dari kata lake house, karena, saudara, indah banget ya laut sekitar, dan tenangnya memang menyerupai air danau. Saudara, sekarang gue sedang berada di depan Mercusuar Eindhoven yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1882. Oh ya, kita bisa naik ke puncaknya loh, dan di sana kita bisa lihat pemandangan yang dahsyat. Kita semua harus berdamai wisata ke Pulau Belitung. Bukan hanya jalan-jalan untuk senang-senang saja, tapi di sini kita benar-benar bisa menyerap semangat kerukunan warga Belitung. Dan gue seneng deh, itu akan membuat jurnal gue semakin kaya. Ayo, jadi orang Indonesia kaya! Saudara, terima kasih sekali lagi udah ngikutin perjalanan gue bersama Jurnal Indonesia Kaya. Abis ini, gue mau ke Solo. Ayo dong kita ngobrol-ngobrol, kalian bisa langsung tulis komen di bawah ini. Mungkin kalian punya ide, gue harus ngapain di sana. Iya kan? Oke? Bye!